Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oh ya, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kalau tidak ada. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai peta. Nah, ada yang tahu nggak apa itu peta? Apa coba? Ya, betul sekali. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta juga dapat diartikan sebagai suatu gambar di bidang datar dengan tujuan untuk membantu mempermudah mencari informasi mengenai suatu wilayah. Nah, dari pengertian tadi, ada yang tahu apa fungsi dari peta? Ayo angkat tangan. Ya, boleh. Ya, betul sekali. Jadi, fungsi peta itu yang pertama, memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang kedua, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Misalnya itu potensi rawan kebakaran, potensi rawan kekeringan, potensi rawan gempa bumi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, memperlihatkan ukuran. Karena dengan peta dapat diukur luas daerah tersebut dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Nah, selanjutnya itu ada syarat-syarat peta. Di sini ada yang tahu apa saja syarat-syarat peta? Oke, syarat peta itu ada 3. Yang pertama itu ada confirm. Confirm itu gambar yang ada di peta harus sesuai dengan wilayah yang aslinya. Jadi gambar di peta itu tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurang-kurangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu equidistance, yang artinya ketika jarak pada peta dikalikan dengan skala, maka hasilnya akan sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu equivalent, yang artinya luas bidang yang disusun di gambar pada peta, maka hasilnya sama dengan luas bidang yang sesungguhnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam peta. Yang pertama yaitu judul. Peta yang baik harus memiliki judul yang mencerminkan isi dari peta tersebut. Contohnya ini. Peta Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Peta Kabupaten Bogor. Jadi setiap peta itu harus memiliki judul. Nah, selanjutnya yang kedua itu arah mata angin. Jadi di setiap peta itu wajib memiliki arah mata angin untuk memberikan informasi arah mata angin dari peta yang ada tersebut. Ini contohnya seperti ini. Ada arah mata anginnya. Jadi di setiap peta juga wajib memiliki arah mata angin. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu skala. Skala adalah perbandingan dari jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Skala dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu skala angka. Contohnya seperti ini. Jadi skala dari peta Kabupaten Bogor adalah 1:150.000. Lalu yang kedua itu ada skala garis. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu ada skala verbal. Skala verbal itu merupakan skala yang dinyatakan secara langsung dengan kalimat. Selanjutnya yang keempat yaitu simbol. Simbol merupakan gambaran atau tanda yang menunjukkan adanya kenampakan atau objek pada peta. Nah, simbol ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah-ubah. Nah, simbol itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada simbol titik. Simbol titik ini bertujuan untuk menunjuk suatu tempat. Misalnya itu menunjuk ibu kota dengan simbol titik berwarna merah. Nah, yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis ini berfungsi untuk menunjukkan data yang berhubungan dengan jarak. Contohnya itu informasi tentang jalanan. Gitu. Yang ketiga yaitu simbol area. Simbol area ini digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah tertentu. Misalkan itu seperti danau yang digambarkan dengan bentuk poligon yang berwarna hijau. Selanjutnya ada gunung yang berbentuk segitiga. Jika gunung tersebut aktif, maka segitiga tersebut akan berwarna merah.
Namun jika gunung tersebut sudah tidak aktif, maka segitiga tersebut akan berwarna hitam. Selanjutnya yang keempat yaitu warna. Warna digunakan untuk memberikan penjelasan sehingga tidak akan tertukar antara simbol satu dan simbol yang lainnya. Nah, misalkan itu simbol ibu kota itu berwarna titik merah dan titik hitam itu untuk menunjukkan kota. Jadi untuk ibu kota itu titik merah dan kota itu titik hitam. Jadi tidak akan tertukar seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada legenda. Nah, legenda ini bisa dibilang kunci karena berisikan keterangan-keterangan tentang simbol yang ada dalam peta. Nah, contohnya seperti ini. Yang ada di sini ini termasuk legenda. Karena di sini itu dijelaskan mengenai simbol-simbol yang ada dalam peta. Selanjutnya yang keenam yaitu ada garis astronomis. Nah, garis astronomis ini terdiri dari garis lintang dan garis bujur seperti ini contohnya. Nah, garis tersebut merupakan garis astronomis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu garis tepi. Garis tepi itu merupakan pembatas ruang peta dan biasanya digunakan untuk meletakkan garis astronomis seperti ini yang ada di sini. Dari sini sampai atas merupakan garis tepi seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu sumber peta. Sumber peta ini sangat penting karena kita harus mencari sumber yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya kayak peta tersebut diambil dari websitenya Bogor seperti itu. Selanjutnya yang ke-9 yaitu tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan ini untuk menunjukkan tahun berapa nih peta ini dibuat sehingga dapat memberikan informasi yang jelas seperti itu. Yang terakhir itu yang ke-10 yaitu inset. Inset merupakan peta kecil yang ada di dalam suatu peta dan biasanya peta tersebut berisi peta utama. Jadi contohnya seperti ini. Ini peta insetnya. Jadi peta ini adalah peta dari Jawa Barat dan peta ini Kabupaten Bogor adalah pecahan dari peta Jawa Barat seperti itu. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Sekarang coba ibu mau tanya, tadi peta itu apa ya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Iya, boleh. Oke, bagus. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab apa fungsi dari peta? Angkat tangan. Iya, ayo jawab. Wah, hebat. Betul sekali. Tepuk tangan. Jadi semuanya sudah paham ya, sudah mengerti ya. Kalian semua sudah hebat. Oke. Jadi, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang dapat membantu siapapun untuk memudahkan menemukan daerah-daerah atau lokasi yang akan dituju. Banyak sekali fungsi dari peta, salah satunya itu yaitu untuk memperlihatkan bentuk permukaan bumi. Selanjutnya itu ada untuk membantu orang-orang yang sedang mencari letak suatu daerah seperti itu. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Seru tidak? Alhamdulillah kalau seru. Nah, jadi sekian pembelajaran dapat Ibu sampaikan hari ini. Sekarang kalian rapikan semua buku-buku kalian, semua peralatan belajar kalian ke dalam tas. Sudah? Sekarang kita akhiri kelas dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.